Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Kita kasih tepuk tangan yang terbaik juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. And shout hallelujah. Hari ini saya mau tanya dulu sebelum saya sharing firman Tuhan. Bro, banyak yang hadir punya mimpi. Bukan mimpi yang kemarin malam, maksudnya mimpi beneran. Aku mau jadi penerbang, aku mau ke seluruh dunia memberitakan Injil. Siapa yang punya mimpi? Oh, lumayan 30 orang. Yang lain masih mencari mimpi? Atau ini mungkin, kayaknya ini kita bisa perpendek khotbah atau kebaktian hari. Siapa yang mimpinya sudah tercapai? Oh, belum juga. Tadi pikir udah boleh pulang. Nah, banyak orang mimpinya nggak tercapai. Salah satunya adalah karena memulainya kurang benar atau tidak benar. Nanti di kebaktian yang berikutnya saya akan membahas apa sih penghalang-penghalang yang membuat mimpi kita nggak bisa tercapai. Untuk itu saya mau minta tolong 2 orang pria sebagai sukarelawan maju ke depan sebentar aja. Bolehkah? Kurang sopan ya mintanya ya. Aku masih pertama jadi masih takut-takut, malu-malu. Satu lagi. Ya. Siap. Wow. 3 orang kudus, putih, hitam ya. Pria? Pria? Oke, sebelah saya. Make sure. Oh, maksudnya satu di sebelah kanan ya. Di Alkitab kan juga gitu, ada sebelah kanan Yesus, sebelah kiri Yesus. Oke. Kita dari titik awal nih, mau meraih mimpi kan, setiap kita punya mimpi kan. Nah, cara mulainya itu mesti benar. Coba kamu dempet sama saya, ya. Munduran dikit deh kita. Oke, aman. Munduran dikit. Sudah yakin kita dempet nih? Dempet ya. Kamu agak miring sedikit ke kanan. Enggak, tetap dempet tapi arahnya agak ke kanan sedikit. Kanan, right. No, nempel sama aku, tapi agak sedikit, gitu. Oke, kita jalan sama-sama ya, meraih mimpi kita, oke. 1, 2, 3. Kamu genitan nempel sama aku terus, ulang lagi. Kamu sudah menyimpang deh, mulainya nempel, ya mulainya nempel. Kamu belum, nanti, ya kamu agak 3 derajat. 3 derajat. Belum berubah masih 4 ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Ya. Pelan tuh 30 derajat. Mulainya 3 derajat tapi 30 derajat. Cuma maksudnya gini, kita seringkali mulainya benar, tapi nyimpang dikit aja. Ini janganlah Tuhan lah. Ya gimana orang dagang gak ada sogok-sogok dikit, bohong-bohong dikit ya kan. Dikit aja cuma 3 derajat, tapi endingnya jauh. Dah. Kamu tetap di sini. Sekarang sama kamu kita nempel, pastor. Tapi kamu sekarang begini. Jadi dia meraih mimpinya bukan hanya nempel tapi benar-benar tuh bergantung sama Tuhan. Pokoknya Tuhan ngomong apa walaupun susah aku lakukan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Wah. Sampai bersama dengan Tuhan karena dia benar-benar bergantung gitu. Tepuk tangan dong, mereka udah luar biasa sekali. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Jadi di gereja yang sama, di kebaktian yang sama, pendetanya sama, Alkitabnya sama, cuma mulainya melenceng sedikit ke depannya tuh bisa-bisa mimpinya gak tercapai. Nah, saya mau bahas tentang start right, memulai dengan benar tuh bicara tentang motivasi. Motivasi itu sesederhana ini. Mengapa kita melakukan hal ini? Mengapa Bapak Ibu Saudara datang ke ICI pagi ini? Ya deket lah, tinggal ngesot nyampe. Oke, kira-kira motivasinya benar nggak? Nggak asik ditanya nggak jawab. Kira-kira motivasinya benar nggak? Enggak. Oke, kenapa kamu ke gereja hari ini? Yalah masa Kristen gak ke gereja. Benar gak motivasinya? Tuh tadi belum masa terus akhirnya benar. Oke, mesti punya prinsip. Ini cuma mengapa kita melakukan hal ini. Nah, motivasi itu awal untuk kita bisa meraih mimpi. Motivasi ada 2.
Dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu ada dua. Yang pertama karena hadiah. Kenapa kamu belajar sungguh-sungguh? Ya nanti kalau naik kelas papaku janji mau kasih sepeda. Bagus, dia belajar sungguh-sungguh tapi motivasinya karena sepeda. Loh, kenapa tahun lalu kamu bagus, rajin, ranking 1, kenapa sekarang ranking 1 dari belakang? Karena papaku gak janji apa-apa. Begitu gak ada hadiahnya, terus kurang termotivasi. Kenapa kamu mengembalikan perpuluhan? Supaya tingkap langit terbuka, Tuhan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan, dan aku dipagari belang pelati dapat makan hasilku, dan semua bangsa menyebut aku berbahagia. Itu karena apa? Karena hadiah. Ada lagi yang kedua, karena hukuman, motivasinya dari luar. Kenapa kamu mengembalikan perpuluhan, membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan? Daripada nanti keluar ketabrak bemo ya kan. Pada kena kutuk, nanti langit tertutup, nanti pagarnya terbuka. Aku dimakan habis sama belang pelahap. Terus aku gak berbahagia hidupnya. Karena hukuman. Kalau Bapak Ibu Saudara, karena hukuman atau karena hadiah? Takut, jangan dilihatin kan aku tanya. Bapak Ibu Saudara, karena hukuman atau karena hadiah? Ya udah aku lanjut aja lah. Mungkin ini yang pertama dan terakhir. Oke. Nah, jadi motivasi dari luar menurut saya terbatas. Begitu hadiahnya habis, udah dia gak lakukan lagi. Gak ada hadiah. Tapi kalau karena hukuman, gimana? Kita melakukan karena takut. Doa gue karena takut. Udah lah gak enak masa Kristen gak doa. Lu baca firman deh pagi baca. Gue itu hari gak baca firman terus order tagihan susah. Gitu. Jadi semua karena takut. Kan gak enak hidup kayak gitu. Nah, mengapa penting memiliki motivasi yang benar? Jadi punya motivasi dari luar salah nggak? Ya nggak salah lah, tahap awal ya kan. Tapi kalau terus-terusan seperti itu kita nggak jadi Kristen yang dewasa. Motivasi kita harus dari dalam, yaitu karena Tuhan, karena Yesus. Oh nanti dibilang fanatik, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Iyalah orang di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi mengapa penting memiliki motivasi yang benar? Pertama, motivasi yang benar menolong kita mencapai visi. Mengapa kita melakukan hal ini? Itu bisa menolong kita mencapai visi. Kenapa ada orang berhenti di tengah jalan? Karena dia bilang, ya gak dapat apa-apa. Ya gini-gini aja ikut Tuhan. Nah, motivasi ikut Tuhan kemungkinan perlu diperbaiki. Kita mau sama-sama nanti sampai masuk surga kan? Memerintah bersama Tuhan kan? Nah, motivasinya mesti benar ikut Tuhan. Yang kedua, motivasi yang benar menolong kita untuk setia. Dulu rajin pelayanan, sekarang gak pelayanan lagi. Kenapa gak pelayanan lagi? Males ah. Nah kemungkinan mesti dicek kenapa dulu dia melayani. Mungkin waktu lagi ngejar calon istrinya. Mungkin ya. Yang ketiga, mengapa penting memiliki motivasi yang benar? Motivasi yang benar bisa menolong orang lain. Orang itu bisa ngerasa kita tuh melakukan sesuatu dari dalam hati kita atau karena motivasi dari luar. Dan walaupun sulit ada tantangan kita terus maju, orang lain bisa terinspirasi lewat hidup kita. Hati itu bisa dirasa, kehidupan itu bisa dirasa oleh orang lain. Nah apa sih motivasi yang benar? Motivasi yang benar ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bagaimana kalau Ici kita baca sama-sama dengan semangat, antusias. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mau melakukan apapun di dalam hidup kita, motivasi kita cuma 3. Karena saya mengasihi Tuhan. 1. Karena saya mengasihi diri sendiri. 2. Diri sendiri termasuk keluarga. Dan yang ketiga, karena saya mengasihi sesama. Itu aja. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi diri sendiri. Termasuk keluarga. Karena kita mengasihi sesama. Contoh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Bapa di surga mau mengorbankan Yesus? Dan Yesus mau jadi korban yang sempurna.
enak jadi raja, turun ke dunia ini, lahir di kandang domba, miskin, menderita, dicurigai, difitnah, ditusuk, dimahkotai duri, menderita, jatuh 3 kali, apalagi? Pokoknya udah gak enak deh hidupnya. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Waktu dia jatuh 1 kali kan, dia jatuh, mikul salib, dia bilang, udah selesai, capek juga nih, katanya belum tentu juga pada mau bertobat. Ya kan, Yesus sudah mati kapan, kita bertobatnya tahun kapan. Kenapa Yesus mau melakukan itu tetap setia? Karena dia punya motivasi yang benar. Pertama, karena dia mengasihi Bapaknya. Bapaknya ngasih tahu begini, kan Alkitab sering tulis, apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang ku sampaikan kepadamu. Apa yang Bapa mau aku lakukan, itu yang aku lakukan. Motivasinya benar, karena mengasihi Bapa. Yang kedua, karena dia mengasihi dirinya sendiri. Hidup itu harus jadi berkat. Aku harus jadi juru selamat bagi manusia. Yang ketiga, karena dia mengasihi kita. Makanya sampai saat ini kita masih menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang masuk dalam aplikasi. Contoh dulu deh ya. Mau contoh baik atau buruk dulu? Buruk, oke. Pakai contoh selingkuh atau berzina ya. Oke, kan tadi milih buruk. Oke, sekarang sebelum berzina ya, tanya dulu motivasinya apa. Aku mau berzina nih, mau selingkuh pertama. Karena aku mengasihi Tuhan. Masuk gak? Enggak, jangan. Yang kedua, karena aku mengasihi diriku, termasuk keluarga kan. Ya supaya istriku bilang, weh cool pap, kamu bisa punya istri 3. Kan enggak. Yang ketiga, karena mengasihi sesama. Banyak wanita-wanita yang perlu dibiayai. Enggak masuk kan? Berarti lanjut gak berzina? Enggak lanjut, selesai. Gampang kan ikut Tuhan. Yang kedua, korupsi. Kan yang minta dari contoh buruk kan, aku punya contoh baik lebih banyak, korupsi. Ini daerah Gading ya, daerah Gading ada yang korupsi gak? Enggak lah, sebelum dijawab saya jawab dulu. Oke, korupsi, mau korupsi nih, ya kan? Bos kita little angry, salary not up. Saya terjemahkan ya, dikit-dikit marah, gaji gak naik-naik. Aku korupsi ah. Korupsi, cek dulu. Kenapa kamu korupsi? Tanya sama diri kita, karena aku mengasihi Tuhan. Kan dengan hasil lebih banyak, perpuluhan lebih banyak. Masuk? Tidak, coret. Karena aku mengasihi diri sendiri dan keluargaku. Banyak yang harus dinafkahi. Anakku mau sekolah, keluar negeri, keluar angkasa. Lalu karena mengasihi sesama, bagaimana saya bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk fakir-fakir miskin. Kalau saya gak korupsi, untuk diri sendiri aja gak cukup, apalagi untuk orang lain. Gimana bisa lanjut korupsi? Tidak. Makanya itu memotivasi, membuat kita memulai segala sesuatu dengan benar. Satu contoh lagi ya, biar masuk pulang. Dendam. Ada dendam kesumat, ada dendam apalah, 7 turunan. Tapi zaman sekarang udah gak ada orang dendam kali ya. Kepahitan, marah enggak lah ya. Oke, kita ambil contoh aja lah buat yang di YouTube, yang online. Sebelum kita dendam, nyimpan ke orang nyakitin kita. Ada yang pernah ditipu? Ketipu? Wah parah. Atau nipu? Karena ditipu gak pernah. Oke, dibohongin. Ditinggal, dimadu, diputus, dikhianati, tusuk dari belakang, omongin dari belakang. Sebelum kita nyimpen dendam, cek dulu motivasi kenapa saya simpen dan saya gak mau ngampuni. Ya pertama kan, karena aku mengasihi Tuhan. Loh, doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga menyimpan dendam kami kepada orang lain. Itu doa ibu kami mungkin, atau doa bapak lain. Tapi kalau doa bapak kami, ampunilah kami seperti kamu ngampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, gak bisa simpan, lepas, kasihlah ke pastor. Jangan buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Oh, ketahuan tahun kelahirannya. Lagunya masih yang pasti lagu kedua, King Kong badannya. Itu medley-nya. Apalagi tadi ya, dendam, mengasihi diri sendiri. Ya aku simpen lah, aku simpen emas gak punya, simpen deposito gak punya, simpen dendam lah pastor. Ternyata dokter-dokter bilang salah satu loh ya, bukan satunya, penyebab sakit dalam tubuh itu dendam. Yang ketiga, kita cek motivasi kita. Kenapa kamu simpen dendam? Karena saya mengasihi sesama. Situ dendam, sini dendam, sana dendam.
Kebaktian 1 gak cocok sama orang itu, dendam, pindah kebaktian 2. Wah, dia lagi, dendam, gak bisa nengok. Yuk, kiri kanannya kasih tos, kita gak bisa ke atas, tos sama Tuhan aja dendam. Pindah kebaktian 3 ketemu lagi yang lain. Karena terlalu banyak nyimpen. Di dunia gak mungkin hidup gak disakitin orang. Mobil aja keserempet kok. Kalau mobil yang mulus kebanyakan di garasi. Akhirnya kita pindah kebaktian 4. Udah kebaktian terakhir tuh. Ya kan? Ketemu lagi. Semuanya baik, pengusahanya baik-baik, disakitin sama pendetaannya, koordinator kebaktian 4. Gimana coba hidup? Ada berita baik, Oktober kemungkinan ada kebaktian yang kelima. Ini saya keduluan gak ya ngumuminnya? Oke. Dan begitu kebaktian udah selesai, udah jam 9 malam, mau nambah kebaktian berapa lagi? Cari gereja? Bisa kompak gitu. Pastor Jojo, Pastor Henny, tolong dengerin ya kebaktiannya. Oke, sekarang masuk ke khotbah. 5 area dalam kehidupan yang bisa kita evaluasi. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Supaya yang mimpinya sudah tercapai, ada mimpi baru yang Tuhan mau kasih. Yang masih on the way di tengah mimpi, lihat nih, tengah jalannya salah nggak? Tapi yang baru mau mulai, ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, ini semua kita akan belajar aplikasinya gimana. Yang pertama, 5 area dalam kehidupan yang bisa kita evaluasi, yaitu di area rohani kita. Ada banyak orang yang punya mimpi, doa, janji, Tuhan, mulai besok, sebelum ayam berkokok, aku akan membangunkan fajar, aku akan doa. Tidak sanggupkan manusia berjaga-jaga 1 jam saja. Jalan gak? Jalan, seminggu. Nah, kenapa mimpi menjadi pendoa setiap pagi bangun mesbah, bangun altar gak pernah terjadi? Karena motivasinya. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita bawa daftar belanjaan Tuhan nih. Kucing, belum hamil-hamil. Nih, tagihan macet. Nih anak keempat, udah bodoh. Makan banyak lagi Tuhan, tolonglah kasih harapan memperbaiki nama baik. Semua daftar belanjaan. Doa tuh kan komunikasi. Doa tuh kan ngobrol. Makanya kalau orang suka ngatain kita, monyet gitu, itu tanggung jawab sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambarannya supaya kita bisa berkomunikasi. Supaya kita bisa relationship sama Tuhan. Siapa di sini punya teman asik, teman dekat? Hopeng. Kasiannya gak punya mimpi, gak punya teman. Oh Tuhan tolong Ici. Oke, asik kan? Ini bisa pulang gereja sampai malam nih. Dari sini nyambung, mau makan. Habis itu ngopi, pisang goreng. Habis itu nonton. Habis nonton, lagi terus. Gak tahu tuh ngomongin siapa lah. Udah 10 orang kita omongin sampai malam baru pulang. Tuh teman dekat. Yesus kita tuh pribadi yang luar biasa. Kalau kita berdoa, ada orang yang doa, aduh kok rasanya cepet udah selesai. Ada orang yang doanya, aduh, tuh Bu pintar sekali gak selesai-selesai. Jadi kita bisa menikmati doa kalau motivasinya benar. Mengapa kita berdoa? Karena kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena kita mengasihi diri sendiri. Saat kita berdoa kita membangun manusia roh kita. Kalau roh kita kuat, roh yang kuat bisa mengalahkan jiwa dan daging kita. Dikuasai oleh kehendak firman Tuhan. Kalau kita berdoa, kita mengasihi sesama. Begitu banyak orang diberkati karena doa kita. Jemaat ini ada karena Pastor Jojo, Pastor Henny, semua tim berdoa kita ada. Kalau kita sepakat berdoa, motivasi yang benar, Jakarta diselamatkan. Bukan 5 kali kebaktian, 15 kali kebaktian. Kenapa? Karena ada orang yang berdoa. Yang kedua, kenapa baca firman? Siapa yang di sini suka malas baca firman? Gak usah angkat tangan. Kita hormati yang ada di YouTube. Malas kan? Begitu bacanya yang itu tuh, turun ini memperanakan ini memperanakan ini. Wah, malas lah. Ngurus anak sendiri udah susah. Kenapa kita malas baca firman? Motivasinya. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Itu kan isi hatinya Allah. Tiap hari baca Instagram, baca TikTok, baca sosmed, baca Facebook, apa? Gaul, pengetahuan. Dunia terbatas. Paling kasih itu apa? Harga naik, polusi, awan udah abu-abu, bukan biru bro sekarang. Berita yang gitu kita baca. Kenapa kita gak baca berita dari surga? Tuhan yang punya kuasa membuka. Kalau Tuhan buka gak ada yang bisa tutup. Tuhan tutup gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan angkat gak ada yang bisa turunin. Kuasa menaikkan, menurunkan ada di dalam Tuhan. Kita gak baca. Semua kunci kerajaan surga ada di dalam firman Tuhan. Pernah gak kita sebagai orang tua ngomong anak kita cuekin? Apa lagi ngomong? Dengerin, marah kita. Tuhan udah ngomong terus tiap hari. Gak ada yang baca firmannya. Kan minggu udah cukup. Oke, kita coba ya.
Pulang dari sini makan siang nggak? Apa restoran paling enak di Gading? Oh, tersinggung ditanya gitu orang Gading. Bami Palu? Apalagi? Angke? Atau apa? Itu kan Gading surga makanan enak. Terus kita nggak makan lagi sampai minggu depan. Kuat? Gak kuat, lemes kan? Banyak orang nggak bisa buat perkara besar bagi Tuhan karena rohnya nggak pernah dikasih makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kalau makan firmannya cuma setiap hari Minggu, hidup kekristenan kita mingguan. Makanya Senin sampai Sabtu suka jatuh dalam dosa. Roh penurut, tapi daging lemah. Dagingnya dikasih makan terus, makanya dagingnya kuat. Dagingnya buat dosa terus. Rohnya dikasih makan seminggu sekali. Kenapa kita ke gereja? Nggak, takut kejebak, nggak mau jawab. Pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Iya kan? Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kita mengasihi diri kita sendiri, kita perlu dikasih makan secara rohani. Ada gembala yang menuntun domba-dombanya. Karena kita mengasihi sesama. Gereja ini akan jadi dampak bagi banyak orang. Mengapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan. Nggak ada pemberian yang terlalu besar yang kita bisa beri kepada Tuhan dibandingkan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Sekaya apapun kita nggak bisa beli pintu surga, dikasih free. Nafas kehidupan dikasih free sama Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira nanti malam gelap nggak? Jangan marah ya, saya mau khotbahnya gini suka nanya. Gelap nggak? Siapa yang matiin lampu? Oke. Besok pasti terang nggak? Siapa yang nyalain lampu? Oke. Siapa yang punya anjing? Masih gonggong dari pagi? Waktu kita pegang, miau, salah, korslet. Pernah dengar burung menggonggong? Masih aman semuanya? Siapa yang lakukan itu? Sebuah sistem yang dibuat oleh Tuhan. Bayangin. Ikan yang bisa dilihat, ikan yang bisa dipelihara, ikan yang bisa dimakan. Tuhan semua kasih kita. Yang hobi gunung? Orang gunung, kalau libur suka yang dingin-dingin gunung, pokoknya nanjak-nanjak. Hobi laut. Kasihan sekali jemaat ini. Gunung gak hobi, laut gak hobi. Nanti tolong atur saya ketemu sama Pastor Jojo, sama Pastor Henny. Dia layani kita luar biasa. Tuhan lebih dulu melayani kita, aku sekarang mau melayani Tuhan. Waktu kita melayani, kita mengasihi diri sendiri, talenta kita dipakai. Yang nyanyi, yang worship leader, yang main musik. Waktu kita melayani, kita mengasihi sesama. Yang kedua, dalam hal keluarga atau hubungan. Ada banyak keluarga, kan dulu mimpi gak ada. Yang nanti ya kalau kita nikah ya, mimpi aku sih kita 2 tahun pisah. Loh, maksud lo? Kan gak ada. Kan kalau ngomong tuh gue gitu, kita mau punya anak berapa? Aku sih 11, kamu cari aja istri lain. Hampir klub bola 11. Kan ngomongnya semua mimpi kan. Anak kita satu kita sekolah keluar kota, kita sekolahin keluar negeri, satu kita sekolahin keluar angkasa. Wah semua penuh dengan mimpi. 3 tahun berantem. Satu rumah sih, udah kayak Tom and Jerry. Kenapa? Karena motivasinya gak jelas. Kenapa ayo nikah? Ya lah udah 40 tahun jomblo, gak kawin gimana? Kenapa nikah? Ya lah udah punya rumah sukses, gak ada yang ngurus-ngurus, gak ada yang bersihin, cari pembantu. Banyak gak jelas motivasinya. Kenapa kita menikah? Karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepada dengan dia. Kita taat sama firman. Beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan itu. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya hidup kita bisa jadi berkat. Tujuan pernikahan tuh di Kejadian 1, 26, 28 salah satunya supaya pasangan kita bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Istri lihat suami ke Yesus. Suami lihat istri ke Yesus. Anak-anak lihat orang tuanya ada Yesus di rumah, makanya dia gak suka keluyuran. Karakternya maksudnya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat sebelahnya. Kalau pasangannya ya, kalau itu istrinya lihat. Tanya, yang mirip Yesus belum? Coba tanya sebentar. Gak berani kan semua? Apa sih gak jelas gitu? Ayo coba tanya pasangannya. Yang
Aku udah mirip Yesus belum? Coba tanya. Kalau dia nggak jawab bukan dia nggak ngerti. Belum om, belum. Makanya motifnya mesti benar. Jadi mulai sekarang berlomba. Pulang dari kebaktian ini, firman Tuhan ngajarin. Aku harus bangun karakter Kristus. Itu motivasi terbesar. Tidak akan ada perceraian. Selama satu bertahan, aku mau jadi serupa Yesus. Istri lihat Yesus, suami lihat Yesus diri istri. Mimpi sampai maut memisahkan kita. Apa hubungannya dengan mengasihi sesama? Waktu orang lihat pernikahan kita, orang lihat Yesus. Aduh enak ya pernikahan kayak dia ya. Manggil pasangannya sayang gitu. Sementara dia udah manggil gini, woi cepetan gitu. Udah kayak preman kawin. Waktu pacaran jalannya gimana coba? Gandeng kan. Hati-hati sayang, hati-hati. Kulit pisang. Pacaran kan. Pacaran gandeng terus nyetrum kan ya. Udah nikah. Semua contoh nih Gilgal ya. Gilgal loh bukan nih. Semua contoh jemaat yang saya gembalakan. Pas udah kawin. Gak percaya ya. Lihat aja nih bubaran gereja. Istri duluan. Pak cepetan pak. Rame. Suami ya mau. Nanteng anak. Aduh mana sih. Kalau sampai gak bisa lihat pulang buta. Lihat rekaman CCTV. Mana-mana CCTV tadi saya lihat. Apalagi dekat kantong persembahan tuh banyak banget. Oke. Kira-kira mimpi sampai maut memisahkan bisa terjadi gak? Bisa. Kalau motivasinya benar. Yang ketiga, pekerjaan atau keuangan. Karena banyak kalau udah males bisnis deh, males cari duit lah. Udah orang banyak putus mimpi. Tuhan bilang kuasai bumi. Baru punya toko 10 kelapa gading udah puas. Kuasai bumi om kok. Bumi. Tujuannya apa? Supaya banyak orang dapat lapangan pekerjaan. Yesus dipermuliakan. Jadi kita naik karir. Kita buka bisnis. Buka channel lagi bukan supaya cuan tambah gede. Supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak ibu saudara siapa yang udah punya anak? Kalau punya anak miskin, susah, kere gitu bangga gak? Wah anak saya tuh. Yang di pengkolan perempuan tuh anak saya tuh. Gitar yang lain gak ada gitar tuh. Hari ini. Kan gak ada. Tapi kita bangga kalau anak kita jadi kan. Nih lu lihat nih majalah SWA, masih ada majalah SWA gak ya? Nih lihat nih tuh pembayar pajak terbesar anak gue tuh. Wah satu RT arisan semua tahu. Kenapa sih kita lakukan ini? Supaya Bapak di surga bangga nih anak saya. Ya dong anak kan mirip sama bapaknya. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya nih ganteng, jelek atau biasa aja? Oh banyak nih di Gading pasaran. Oke terserah. Yang bilang saya ganteng siapa? Angkat tangan. Tetap saya komit khotbah 4 kali. Oke gak ada gak apa-apa. Saya udah terima. Sedang lah 6 setengah. Jelek. Nah udah saya terima jelek. Gak apa-apa. Tapi itu urusan bapak saya di surga sih. Kalau tapi istri saya bilang saya ganteng. Bapak bisa bapaknya yang mana? Gak usah. Udah pasti ganteng. Itu kan bobot bibit bebet. Kenapa kita bisnis? Pertama supaya kita memuliakan Allah. Nah ini anak Bapa di surga. Lalu mengasihi diri sendiri. Talenta kita dikeluarkan, potensi kita dibangun. Dan dengan bisnis yang berhasil kan memberkati banyak orang. Bapak kalau bisa ntar sampai kebaktian 4 semangat sekali. Saya kan perlu support ya sampai ke 4. Oke. Yang keempat karakter. Banyak orang gagal di karakter kan. Istri kasih masukan, pendetanya kasih masukan. Anak papa tuh jangan suka gitu pak. Kita tuh suka sedih kalau papa marah-marah. Udah emang saya orang kayak begini gitu. Pak tuh kayak saya lupa namanya Pak Felix ya. Kayak Pastor Felix tuh senyum, ramah, lembut. Lu kawin aja sama dia gitu. Jadi gak bisa ngomongin aja. Karakter. Orang cerai. Orang pisah bisnis, orang bermasalah tuh intinya cuma satu, karakter. Orang miskin kan karakter, males. Makanya kalau kita punya mimpi, jangan berhenti selama motivasinya benar. Saya kasih contoh satu karakter ya, murah hati. Lawannya murah hati apa? Pelit. Yang di sini murah hati siapa? Yang pelit? Saya! Oke. Siapa yang senang punya teman pelit? Aku punya teman pelit 10. Lu berapa?
Tiap kali habis makan, giliran minta bil, gue kencing dulu ya. Setiap kali kalau gue jemput anak, ada aja alasan. Berarti kita sepakat lebih senang punya orang yang punya teman murah hati, ya kan? Makanya orang murah hati, temennya banyak, dunianya besar. Tapi seringkali kita nggak ngembangkan itu menjadi mimpi. Oke, mimpi punya bisnis bagus, mimpi naik karir bagus, tapi punyalah mimpi di area karakter. Aku mau murah hati seperti Yesus. Kenapa kita perlu ngembangin karakter, contohnya murah hati? Karena dengan kita generous sama seperti Yesus. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri. Dunia orang yang murah hati, the word of the generous get larger and larger. The word of the stingy get smaller and smaller. Itu Amsal 10 ayat 24, 25. Dunia orang yang murah hati semakin luas, tapi dunia orang yang pelit semakin kecil. Dan yang ketiga, karena dengan itu kita mengasihi sesama. Wah, sesama senang banget karena kita murah hati. Dan saya tutup yang terakhir, yang kelima. Ini contoh, siapa yang pengen umur panjang, sehat. Karena ada orang umur panjang, sakit-sakitan. Semua jemaat ICI, sehat, umur panjang, diberkati. Gitu doang tepuk tangannya. Mesti ada motivasi. Kenapa kita tepuk tangan? Makanya saya olahraga. Wow, semua ngeliatin saya gitu. Ini olahraga aja segini nih. Gimana nggak olahraga? Tadi sebelum saya kesini, fitness dulu sejak sama PT. Oh nggak tahu nggak follow Instagram pastor ya. Follow back kakak dong. Oke. Wow, saya udah push up, udah sih 1 jam loh. Seminggu 4 kali. Terus 2 hari kardio. Hari Minggu, mestinya istirahat. Cuma karena nanti mau acara pernikahan di Bali, jadi Minggu udah saya olahraga dulu deh sejam tadi. Karena saya mengasihi Tuhan, ini bait Allah. Karena saya mengasihi diri sendiri. Buat apa umur panjang tapi stroke, serangan jantung. Saya make sure sekarang setahun 2 kali check up, darah saya di bawah normal tanpa obat gula. Pokoknya triglycerid, asam urat di bawah normal kan batas 7 tanpa obat. LDL saya harus di bawah 100, HDL saya harus di atas 55. Itu saya maintain. Kenapa? Untuk mengasihi Tuhan. Tuhan bisa pakai saya panjang umur, mengasihi diriku dan keluarga, kasihan istri, anak. Kalau papanya sakit-sakit dan mengasihi sesama. Makanya hari ini siap khotbah 4 kali. Wah, akhirnya gol. Semangat sekali jemaatnya. Yang terakhir saya selesai. Ini gereja bagus loh. Ada jemaat ya kalau udah waktunya pendeta kelamaan diangkat jam gitu. Tapi ini bagus, lembut, musik naik sekali, suka sekali. If the why is clear, the how is easy. Why kan motivasi. Jadi mengapa kita melakukan sesuatu? Kalau motivasinya jelas, melakukannya akan mudah. Bapak saudara olahraga, jaga makan, istri udah capek, pak udah pak perut tuh pak, udah cukup, dimarahin lu istrinya. Tapi kalau semua bapak-bapak atau motivasinya jelas, melakukannya mudah. Olahraga gampang, mesbah keluarga gampang, ke gereja gampang, doa gampang, baca firman gampang, bisnis dengan benar gampang. Karena dia tahu motivasinya untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri.